berkaitan dengan mens rea ini, saya teringat dengan kasus Nadiem itu. Kasus Nadiem yang Nadiem Makarim. Nadiem Makarim itu. Orang cerdas, kuliah lama di negara maju, diajak untuk membangun bangsa ini, tiba-tiba kena kasus itu. Saya mencoba untuk mendapatkan penjelasan tentang mens rea itu tadi. Bolak-balik saya cek itu. Saya tidak menemukan mens rea-nya. Tetapi mungkin akal sehat saya tidak mampu menemukan itu. Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara ini sangat penting. Saya tidak mengatakan bahwa Kejaksaan Agung melakukan abuse kekuasaan di situ. Tetapi apabila tidak ada penjelasan yang detail tentang mens rea, maka akan dengan gampang disimpulkan Kejaksaan Agung telah melakukan abuse kekuasaan. Ini penting menurut saya Bapak Jaksa Agung supaya tidak menimbulkan masalah. Saya rasa Pak Jaksa Agung selama ini sudah luar biasa prestasinya. Sehingga banyak yang mendukung langkah hukum yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung dengan jajarannya. Tetapi jangan lupa publik ingin mendapatkan penjelasan yang lebih transparan lagi. Nah, ini yang saya sampaikan berkaitan dengan mens rea tadi. Lalu persoalan pokok yang ingin saya tanyakan Bapak Jaksa Agung, pimpinan Komisi 3, saya ingin menanyakan 5 poin yang sifatnya umum. Yang pertama mengenai hukum dan kekuasaan. Saya ingin tanya, bagaimana Bapak Jaksa Agung menjamin bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu? Hukum ditegakkan tanpa pilih kasih. Hukum tidak tajam ke bawah, tidak tajam ke lawan, tapi tumpul ke atas. Tumpul ke sahabat. Terutama pertanyaan ini saya sampaikan dalam kaitannya dengan penanganan kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara, yang melibatkan elit-elit politik, yang melibatkan pemilik modal besar. Sehingga masyarakat tidak lagi melihat hukum tajam tadi ke bawah itu, tetapi tumpul ke situ. Nah, ini penting sekali Bapak Jaksa Agung memberikan penjelasan secara terbuka untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dunia usaha tentunya, dunia investasi, bahwa di Republik ini ada kepastian hukum, ada penegakan hukum yang adil tanpa pilih kasih. Yang kedua, saya mohon maaf jika pertanyaannya mungkin agak tajam, bukan karena saya orang Flores, orang NTT, tetapi saya ingin menggunakan bahasa lugas. Yang kedua, soal tekanan terhadap kejaksaan. Terkait ini saya mohon ada penjelasan. Apa jaminan yang diberikan oleh Jaksa Agung bahwa jaksa-jaksa
dalam menangani perkara-perkara mega korupsi atau mega kasus tidak ditekan, tidak dikondisikan, tapi juga tidak diancam. Menurut saya, apa yang kali lalu Bapak Jaksa Agung memobilisasi kekuatan Kopassus untuk menjaga keamanan para jaksa dalam penanganan kasus itu mungkin baik untuk sesaat, tetapi untuk penegakan hukum ke depan mungkin itu tidak bagus. Saya rasa rakyat Indonesia ada di belakang Bapak Jaksa Agung dan teman-teman kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum. Ini penting Bapak Jaksa Agung memberikan penjelasan secara terbuka juga kepada publik. Yang ketiga mengenai kasus-kasus mega kasus yang mandek. Mega kasus kalau menggunakan kata-kata yang lazim digunakan Presiden Jokowi dulu, kasus mangkrak. Jadi istilah mangkrak itu populer di era Presiden Jokowi. Pertanyaannya adalah, mengapa masih ada kasus-kasus besar yang proses hukumnya terlambat, yang proses hukumnya berhenti, atau proses hukumnya berakhir dengan tuntutan ringan? Dan bagaimana Jaksa Agung menjelaskan hal ini kepada masyarakat demi keadilan? Ada kasus, saya lupa namanya, Raja Minyak yang lari itu apakah sudah berhasil ditangkap? Siapa namanya itu, Pak Suding? Ya, Bapak Reza Khalid. Saya rasa saya dilindungi oleh undang-undang untuk menyebut nama di sini, kan Pak. Apalagi sudah jadi tersangka atau Bapak Jaksa Agung. Saya rasa kita semua tahu beliau itu masih ada di bumi ini. Masih ada di bumi ini. Tapi di mana tempatnya kita tidak tahu. Saya rasa itu untuk menyebutkan kasus besar. Yang kecil-kecil tidak usah kita sebut sebab sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat. Namun masyarakat tetap menuntut penjelasan atau jawaban. Mengapa yang kecil itu saja tidak bisa ditangani? Atau pertanyaannya seringkali begini, yang kecil saja tidak bisa ditangani, apalagi kasus-kasus yang besar. Nah, ini juga penting untuk Bapak Jaksa Agung memberikan penjelasan kepada publik. Yang keempat, Bapak Pimpinan Komisi 3 dan Bapak Jaksa Agung. Soal restoratif justice dan keadilan publik. Mohon maaf sekali Pak Jaksa Agung, banyak kasus yang menurut hemat saya penanganannya tidak sesuai dengan apa yang ingin kita capai melalui restoratif justice itu. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak Jaksa Agung memastikan, bagaimana Bapak Jaksa Agung memastikan bahwa restoratif justice tidak menjadi jalan pintas bagi yang kuat untuk lolos dari tanggung jawab hukum. Ya, mohon maaf, saya rasa Bapak Jaksa Agung tahu itu. Ya, jadi restoratif justice adalah ide yang sangat mulia dan Bapak Jaksa Agung adalah tokohnya. Namun di dalam prakteknya acap kali ini dijadikan instrumen jalan pintas bagi yang kuat
untuk melindungi, untuk lepas dari tuntutan hukum. Kemudian yang kelima, berkaitan dengan public trust, kepercayaan publik. Pertanyaannya adalah, apa langkah yang dilakukan oleh Bapak Jaksa Agung supaya kejaksaan, jadi supaya institusi kejaksaan benar-benar menjadi simbol keadilan yang berpihak kepada rakyat dan bukan berpihak pada kekuasaan, bukan berpihak pada kekuatan uang. Saya rasa ini pertanyaan saya. Awal tahun 2026, mohon maaf jika kurang berkenan. Sekian dan terima kasih banyak. Iya, tajam Pak. Tapi nanti saja dijawabnya, tunggu dulu. Ini satu lagi.